Oke guys, selamat pagi bagi teman-teman. Baik, saya akan melanjutkan tentang pembahasan ketika teman-teman ingin membuat suatu usaha. Nah, saya akan mau jelaskan. Jadi bagi teman-teman, request usaha apa yang kalian mau buat, nanti saya akan ajarkan manajemennya, cara-cara pengaturannya, cara-cara kemudian sampai bisa berhasil. Nah teman-teman, saya di sini menjelaskan bagaimana cara usaha sapi tanpa kalian buat kandang. Nah, usaha sapi yang menurut saya itu banyak orang melakukan usaha sapi itu dengan membuat kandang, sampai dia harus memerlukan tenaga, gaji, makanan, pembelian makanan, kemudian waktu dan manajemen dan segala macam. Namun triknya caranya saya itu agak sedikit berbeda. Nah, saya itu tips untuk membuat usaha sapi itu seperti ini teman-teman. Jadi kalau kalian punya sapi, misalnya kalian punya modal misalnya 20 juta atau 25 juta, kalian mau beli sapi, misalnya kalian mau beli sapi itu dia 10 ekor lah, 10 ekor kalian mau beli sapi. Kan kalau di harga di Banggai Laut itu harga sapi itu kalau anak kecil itu yang sapi yang masih anak-anakan itu dia sekitar 4 juta 3 jutaan. Kalau sapi Bali, dia peranakan Bali itu 4 juta 3 jutaan. Nah 2 tahun 3 tahun ketika dijual dia harganya itu sekitar 20-an juta atau 15 juta. Nah kenapa saya fokus ke usaha sapi? Karena usaha sapi ini menjamin bahwa apa yang kalian walaupun kalian tidak punya bidang atau mental berbisnis, tapi hanya dengan usaha sapi caranya saya itu kalian dari segi materi finansial itu kalian aman. Nah jadi saya punya itu kayak begini teman-teman. Setiap satu orang, jadi misalnya ada di kecamatannya kalian itu ada beberapa desa. Nah setiap desa cari satu orang yang piara 2D, jadi sampai 10 desa atau sekitar setiap desa itu kan ada beberapa orang yang ingin piara sapi. Atau cari tempat orang pemeliharaan sapi, namun dia beli sapinya begitu, beli sapinya kemudian ada perjanjian. Nah kalau kalian ingin pembayaran berarti kalian gaji. Namun kalau caranya saya itu kalian kerjasama, jadi kayak macam anak pertama itu si pemelihara yang piara itu yang dapat anak pertama, kalau anak kedua baru orang. Nah jadi kalau 10 sapi, 10 orang yang piara dalam setahun, berarti 2 tahun itu misalnya kalau sudah beranak berarti 10 sapi, berarti kalian tahun ini punya 10 sapi. Nah kemudian setelah kalian punya 10 sapi itu kalian hanya duduk-duduk ketika ada orang mencari sapi, kan masih ada induknya, betinanya kan masih ada, yang dijual kan anaknya. Begitu teman-teman. Kalau kalian tidak ingin sabar, sedangkan cingke saja, cingke itu nanti 5 tahun baru kita bisa panen. Jadi kalau memulai suatu usaha itu pertama kita harus pelajari dulu cara-caranya, baru mulai. Nah kalau kita fashionnya di situ, kita paham, berarti usaha yang kita bangun itu cepat sekali dia berkembang. Begitu teman-teman. Nah kalau kalian mau kandang tapi itu agak ribet, kalian harus punya setiap hari bawa makanan, setiap dan kalian harus sewa orang, gaji orang, pembersihan kandang. Nah ada triknya saya juga. Saya kan ada buka usaha sapi juga, jual beli sapi. Nah ada caranya saya itu, saya lahan yang 50x50 itu saya gusur, kemudian saya gusur. Jadi kan kalau orang di sini gusur tanah itu
1 jam itu 500.000. Berarti modalnya untuk meratakan tanah itu kan dia cari tanah yang lombok-lombok untuk kandang sapi, tanpa kalian taruh makanan. Jadi kan kalian harus buat seperti kayak lapangan diratakan, kemudian tanamlah pisang atau rumput Jepang yang kayak model tobu begitu. Nah, itu yang kalian tanam di situ. Nah, sewa saja orang untuk tanam 2 juta lah uang sewanya. Hitunglah satu pisang itu 10.000. Atau bagaimana kerjasama antara si yang mau tanam dengan pemilik. Nah, kalau misalnya jadi sudah ditanam. Nah, ketika bertumbuh pisang pisang dengan rumput gajah itu, tanpa kalian memberikan makanan, sapi-sapi kalian lepas di situ dan kandangkan saja, tinggal suruh orang yang jaga, kalian sudah menghasilkan sapi yang berkualitas begitu. Jadi hanya itu teman-teman, sebagiannya yang saya jelaskan dulu. Nanti kalau ada belum lengkap, belum jelas, saya akan jelaskan. Dan kalau bagi teman-teman yang ingin sharing lewat atau ingin bertanya lewat video-video, misalnya tentang pertanyaan, saya akan sharing lewat video lagi. Semoga bermanfaat dan semoga sukses. Sukses usia muda itu mantap teman-teman, daripada sukses usia tua akan menyesal. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.